Hari ini juga sama ya, seperti hari kemarin, pagi yang cerah. Yuk, kita mau masak sayur ciuka. Ya, bahan-bahannya saya perlihatkan. Jadi ini ada bawang putih, ada tomat ya, kemarin kita panen. Nah, ada telur, ada juga mihun ya. Ini saya akan potong saja seperti ini. Nah, potongnya seperti ini. Ini nanti bisa ditanam. Tancap, nanti dia akan tumbuh ya. Ya, ini sudah panas. Nah, kita masukin aja bawang putihnya ya. Bawang putihnya. Nah, udah wangi. Udah wangi. Kemudian masukin dia daun bawang, tapi kalau di Nias namanya bawang pre ya. Nah, kalau di sini daun bawang namanya ya. Masukin. Oke, kemudian saya masukin aja ini ciukannya ya. Nah, jadi kita masukin aja mihunnya seperti ini ya. Kalau ada yang juga pingin pakai udang bisa, ikan teri juga enak ya. Ini tunggu mihunnya lembut. Nah, telurnya udah dimasukin ya. Mau diorak-arik juga di dalam boleh. Kalau mau mata sapi seperti ini ya, bulat-bulat boleh, masukin aja. Tomat hasil panenan kita sudah matang, baru dicemplungin garam, itu sehat ya. Rada. Ya, ini sayur ciuka kita sudah mateng. Wow. Ini ya, jadi ini masaknya hanya satu sayur ciuka aja ya. Bisa segini. Wah, masih ada sisanya. Wah, puji Tuhan ya. Ya, ini saya ada pabrika. Wah, pabrika ini harganya mahal loh. Cuman saya rindu banget ya mau nanam, dan saya coba tanam hidup enggak ya. Ya, kita belah aja ya. Ini terlalu matang saudara, kemarin. Ya, ini sangat matang. Iya. Wah, ini enak loh. Manis. Saya coba ya makan. Nih. Kayak cabe ya, tapi manis, rasanya manis. Enak banget ini. Ya, saya akan perlihatkan ini bijinya. Ya, ini coba kita tanam ini. Ya, kita ambil aja bijinya ya. Kalau kita ada beli dari pasar apa itu, cari aja yang mateng. Dan kemudian kita ambil. Ya, nggak usah takut karena dia adalah makhluk yang baik yang menggemburkan tanah kita yang Tuhan kasih, saudara. Ya, seperti ini. Nanti ikutin terus ya videonya. Kita mau lihat bagaimana pertumbuhannya ya. Apakah dia benar tumbuh yang buah yang kita beli di pasar. Sekarang kan banyak yang jual-jual bibit ya. Tapi saya mau coba buahnya saya makan, bijinya saya pergunakan ya. Saya manfaatkan biar dia tumbuh lagi. Jadi kita tutup aja seperti ini biar tidak dimakan burung atau binatang lain ya. Baik. Ya, udah tertutup ya. Ya, karena ini hujan tadi malam, jadi tanahnya masih lembab ya. Kita nggak usah siram lagi ya, karena ini juga masih kayak gerimis-gerimis kecil gitu ya. Jadi kita nggak usah siram lagi. Tapi dia kalau musim kemarau wajib disiram biar dia bibitnya itu seger ya. Oke. Ya, saudaraku,
saya belajar daripada bibit yang kita dapat ini. Saya teringat lagi nih dengan ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, seandainya kamu memiliki biji sesawi sebesar iman sebesar biji sesawi, maka kamu dapat memindahkan gunung itu. Wah, luar biasa ya. Wow, saya akan cerita sedikit ya. Saya mau berbagi sedikit kepada saudara ya. Sebentar, saya cuci dulu tangan saya. Baik saudara, saya mau berbagi ya tentang ini biji ya. Tapi waktu saya pelajari, biji sesawi ternyata kecil daripada ini saudara ya. Nah, kecil daripada ini. Tetapi ternyata biji itu tidak menentukan kualitas, tidak menentukan sebesar apa pohonnya ya. Nah, ini biji pabrika, tapi dia besarnya paling sebesar pohon terong ya, pohon cabe ya, mirip dengan pohon cabe. Tetapi biji sesawi itu lebih kecil daripada ini, tetapi pohonnya besar ya, besar, dan burung di sana, dan bisa burung-burung bisa hinggap di sana. Nah, luar biasa sekali ya. Nah, apa yang kita pelajari daripada biji sesawi ini di dalam Markus pasal yang ke-31, Markus pasal yang keempat ayat yang ke-31 dikatakan, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi ya. Wow, dia paling kecil tapi pohonnya besar saudaraku. Nah, apa yang saya dapatkan daripada firman Tuhan ini ya, kalau kita baca lagi di dalam Matius, sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung. Wow, luar biasa ya, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Wow, hebat banget ya firman Tuhan ini. Apa yang kita bisa dapatkan? Apa kaitannya dengan kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi ya, yang ditaburkan di tanah ya. Saya pelajari ternyata bahwa apa yang Tuhan katakan, apa yang Yesus katakan itu berkaitan dengan keselamatan ya. Saudara pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus? Saya pernah mengalami, saudara, mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saya mendengar kabar tentang Yesus sudah lama, dari sejak saya lahir ya. Tapi di dalam umur saya umur 21 tahun, saya baru mengenal Yesus secara pribadi. Dan seketika saya mengenal Yesus secara pribadi, itu banyak perubahan yang terjadi di dalam diri saya ya. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kamu dapat diselamatkan. Oleh sebab itu saya mau ajak saudara untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup pribadi. Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dan seketika itu Tuhan gak berkata kamu harus memiliki iman yang besar, iman yang sebesar apa untuk menerima Yesus. Kalau kamu punya kepercayaan, punya iman saja kepada Yesus, ya kenapa dulu bangsa Yahudi tidak menerima Yesus? Ya, kenapa di Nazaret itu tidak banyak mujizat dilakukan? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus itu.
sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias, ya, yang menyelamatkan. Karena mereka melihat latar belakangnya, lahir daripada keluarga tukang kayu dan segala macam gitu ya. Nah, oleh sebab itu enggak usah melihat, tetapi ketika engkau memiliki iman saja, ya, untuk percaya kepada Yesus, maka iman di dalam dirimu itu akan terus bertumbuh sampai akhirnya engkau akan melihat betapa dahsyat dan luar biasa Yesus itu. Haleluya, haleluya. Ini yang menjadi suatu perenungan saya, saudara, yang saya ingin bagikan buat teman-teman semuanya. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah nyata di dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami bimbang, kami ragu-ragu untuk menerima Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa segala kekuasaan yang membuat kami ragu-ragu, bimbang, kami mencari kesaksian tentang Engkau. Kami mau berdoa segala kuasa yang membuat kebimbangan itu dalam diri kami mau hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Dan kami mau taruhkan kepercayaan kami kepadamu Tuhan Yesus. Mari Engkau hadir dalam hati kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari Roh Kudus berdiam di dalam diri kami, bertahta atas hidup kami, bangun kehidupan kuasa-Mu di dalam hidup kami, sehingga kuasa itu akan tampak menjadi suatu terobosan, menjadi suatu mujizat, menjadi sesuatu hal yang baru yang kami boleh alami dalam kehidupan kami. Kami hamba-Mu berdoa Tuhan, dimanapun jemaat, dimanapun anak-anak-Mu berada hari-hari ini Tuhan, Engkau jamah, Engkau memberkati, Engkau melindungi mereka ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mengalami kelegaan yang dari Tuhan. Mereka yang saat ini mengalami hal masa-masa sulit dalam kehidupan mereka, kami minta pertolongan yang dari Tuhan dinyatakan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau datang bagi kami, menyelamatkan kehidupan kami, membuat sesuatu yang baru dalam hidup kami Tuhan. Engkau terlebih besar dalam kehidupan kami, biarlah iman kami berkata bahwa Engkau Allah satu-satunya yang kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, saudaraku, puji nama Tuhan. Ini kan dia bisa dimakan ini ya. Mau makan? Mau makan berbagi. Ya, ya Cici harus makan benar-benar ya, jangan dibuang sayang. Oke, ya saya akan makan saja. Ini dia bunganya ciuka. Manis ya, pantesan kumbang-kumbang pada seneng ya. Manis. Mana Cicika makan? Enak? Anak saya ini mau sekolah. Wow, cuman kalau bunganya pare sebenarnya juga bisa dimakan. Tapi dia ya seperti buahnya agak-agak pahit. Jadi saya nggak mau makan. Wow, luar biasa ya. Ini tomat kita. Jadi dia karena tomat ini karena tanaman-tanaman di sini itu nggak pakai pupuk-pupuk kimia. Jadi saya berani loh, karena dia habis hujan ya tadi malam, udah dicuci sama hujan yang Tuhan izinkan untuk turun, dicuci sendiri ya. Jadi saya makan nih.
Kalau yang muda gini, kalau yang setengah tua gini ya, itu manis, ada asamnya tapi dikit. Enak banget. Enak banget, enak. Wow, ini kangkung kita baru 1 hari udah berdaun. Wow, thanks God. Tuhan kasih pertumbuhan. Keren. Ini juga ada timun suri nih. Tapi nggak tahu ya. Kemarin dia segede ini, tapi dia hari ini juga segede ini. Wah, nggak tahu ini jadi atau mati ya. Semoga kamu jadi ya. Baik teman-teman, itu dulu ya buat hari ini. Tetap semangat, tetap berkarya bersama dengan Tuhan Yesus. Kamu pasti bisa. Bye.